Selamat datang kembali di sesi pendalaman materi kita. Sesi yang memang dirancang khusus untuk Anda. Kali ini kita akan coba bedah buku TED Talks dari Chris Anderson. Misinya, ya mencari tahu gimana sih sebenarnya kita semua, termasuk Anda, itu punya sesuatu yang berharga untuk dibagikan. Anderson bahkan bilang kalau kemampuan public speaking ini kayak kekuatan super zaman sekarang. Dan yang penting, bisa dipelajari. Betul, betul. Buku ini menggambarkan kalau presentasi yang bagus itu ya semacam memindahkan ide utuh dari satu otak ke banyak otak lain. Sekaligus, contohnya kayak ilmuwan Sophie Scott itu kan, dia jelasin riset tawanya, tiba-tiba penonton jadi paham tawa dari sudut pandang baru gitu. Intinya sih ini bukan sulap, tapi ya keterampilan komunikasi yang kuat, sesuatu yang memang kita bisa kuasai. Oke. Mari kita bongkar lebih dalam ya. Tesis utamanya Anderson ini sebenarnya cukup sederhana tapi kuat. Siapapun yang punya ide berharga, itu bisa bikin presentasi yang hebat. Jadi kuncinya bukan di, katakanlah, kepercayaan diri yang meluap-luap, atau cara ngomong yang super lancar, tapi lebih ke substansi, punya sesuatu yang emang layak disampaikan. Mungkin Anda langsung mikir, wah saya kan nggak punya penemuan hebat, atau hidup saya rasanya biasa-biasa aja, gitu kan? Nah, ini dia nih yang menarik. Buku ini justru nunjukin paradoksnya. Sesuatu yang menurut Anda biasa, itu bisa jadi luar biasa loh buat orang lain. Karena kan kita semua punya perspektif unik. Hasil dari pengalaman hidup kita, pekerjaan, atau mungkin hobi kita, itu semua sumber ide, cerita pribadi, pengamatan kecil soal sekitar kita, bahkan mungkin pelajaran hidup yang rasanya udah umum kalau dibungkus pakai cerita Anda yang segar, wah itu bisa jadi materi presentasi yang keren banget. Kita semua kan butuh diingetin lagi kadang-kadang. Iya juga ya. Coba deh kita pikir sebentar. Apa sih yang bikin Anda belakangan ini semangat banget? Atau malah mungkin marah atau gelisah? Atau pencapaian apa sekecil apapun yang Anda banggakan? Kapan terakhir kali ada orang bilang, menarik banget itu ceritanya waktu Anda ngomong sesuatu. Buku ini menyarankan justru kesempatan bicara itu bisa jadi pemicu buat Anda untuk mendalami topik yang emang Anda minati. Jadi proses persiapannya itu juga proses penemuan ide. Betul sekali. Dan ini nyambung ke konsep yang disebut Anderson sebagai literasi presentasi. Ini kayak apa ya, retorika gaya modern gitu, seni bicara efektif di zaman kita. Yang penting dipahami, ini bukan soal niru-niru satu gaya orang hebat aja, bukan gitu. Tapi lebih kayak kita punya kotak peralatan komunikasi, isinya macam-macam. Ada cara cerita, cara menjelaskan, cara meyakinkan, cara membuka diri. Nah, tugas kita belajar milih alat mana yang pas buat ide kita, buat audiensnya, dan yang paling penting, buat gaya otentik kita sendiri. Wah, menarik tuh analogi kotak peralatan. Jadi gak kaku ya, harus fleksibel dan otentik. Chris Anderson sendiri kan cerita pengalamannya waktu menyelamatkan TED pasca .com bubble itu. Pidatonya dia bilang jauh dari sempurna, malah pakai kaos kusut katanya. Tapi dia ngomongnya dari hati, jujur soal kerentanannya waktu bisnisnya hancur, dan dia hubungkan itu dengan apa yang dirasakan penonton waktu itu. Hasilnya malah dapat dukungan penuh. TED selamat. Persis. Cerita Anderson itu nunjukin banget kalau kerentanan yang tulus, asal relevan ya, itu bisa jadi jembatan koneksi yang kuat banget. Ini bukti bahwa seni bicara ini yang udah ada dari zaman dulu banget, sebenarnya sangat manusiawi sifatnya. Jadi bukan melulu soal teknis harus sempurna, tapi lebih ke keberanian. Berani mencoba, berani menemukan ide Anda, dan berani membagikannya dengan tulus dengan cara Anda. Fokusnya ya tetap di isinya itu, apa yang mau disampaikan. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, apa ya kesimpulannya? Buku ini sepertinya mau meyakinkan kita kalau public speaking itu bisa kok dijangkau siapa saja. Sangat kuat dampaknya, dan akarnya itu ya di ide yang berharga tadi. Sesuatu yang kemungkinan besar Anda juga punya dari keunikan hidup Anda. Ini bukan bakat lahir semata, tapi beneran keterampilan yang bisa dipelajari. Semacam ya literasi penting lah di era sekarang. Iya, benar. Dan sebagai penutup, ada kutipan bagus dari filsuf Daniel Dennett yang dikutip di buku ini. Kira-kira bunyinya gini. Rahasia bahagia itu, temukan sesuatu yang lebih penting dari dirimu, lalu dedikasikan hidupmu untuk itu.
Nah, pencarian makna ini, kata Anderson, bukan cuma bikin bahagia, tapi seringkali juga menuntun kita nemuin ide-ide yang emang benar-benar layak diperjuangkan dan dibagikan. Jadi pertanyaan buat Anda renungkan mungkin ini. Dari semua pengalaman dan perspektif unik Anda, kira-kira percikan ide apa nih yang mulai terasa penting banget buat Anda bagikan ke dunia? Percikan apa yang bisa Anda mulai? Sampai jumpa di sesi berikutnya.